Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali menganugerahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung jumlahnya, terutama nikmat taufik, karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita memiliki kemampuan untuk mengawali hari kita hari ini dengan amal soleh, yaitu hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita sehingga kita senantiasa bisa menambah amal ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang babur radha', yaitu bab yang menjelaskan tentang menyusui. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahrumu min ar-radha'i illa ma fataqal am'a'a wa kana qabla al-fitami, rawahu at-Tirmidzi wa sahahahu huwa wal Hakim. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahrumu ora dadi mahram minar radha'i saking radha'. Dalam satu riwayat la yuharrimu, yang di sini la yahrumu. Nah, yang dimaksud adalah tidak menjadikan mahram, yang haram untuk dinikahi, itu yang dimaksud.
minar radha'i sangking susuan illama kejaba barang fataqa kang tumeka apa ma al am'a ing weteng wa kana lan ana apa radha iku qablal fitami ing dalem sadurunge den sapih rawahu Tirmidzi wa sahahahu huwa wal hakimu. Hadirin rahimakumullah, hadis ini memperkuat hadis-hadis sebelumnya yang menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang itu ketika dia menyusu kepada ibu susuan, dia menjadi mahram dari ibu susuannya itu dengan ketentuan yang pertama, air susunya itu masuk ke dalam perutnya. Di sini mafataqal am'a, masuk ke dalam perutnya. Kalau kemarin itu dijelaskan dia adalah mengenyangkan. Mengenyangkan artinya dia bukan hanya sekedar menyusu sebentar kemudian dilepas kemudian langsung jadi anak susuan dari perempuan itu, enggak. Tetapi saat kemarin kita katakan 5 kali menyusu, 5 kali menyusu, 1 kali menyusunya itu 5 kali itu adalah terpisah-pisah. Terpisah-pisah itu 1 kali menyusu itu sudah dia dari lapar menjadi kenyang. Yang asalnya dia bayi itu dia lapar, ketika menyusu lama kemudian dia kenyang, kemudian berhenti. Itu namanya 1. Kalau di tengah-tengah nyusu itu dia lepas sebentar kemudian balik lagi, itu masih hitungannya 1, bukan hitungan 2. Nanti lapar kemudian menyusu lagi, itu 2, sampai kenyang 2, dan seterusnya. Itu kemarin sudah kita jelaskan seperti itu, 5 kali. Jadi khamsu radha'at mutafarriqat. Nah, di sini dijelaskan fataqal am'a, artinya air susunya itu sampai ke lambungnya, ke perutnya, ke dalam perutnya. Artinya dia, ini makna lain dari bahwa dikatakan dia menyusu apabila sampai kenyang. Bayi itu sampai kenyang. Wa kana qabla al-fitam, dan itu dilakukan sebelum bayi itu disapih. Disapihnya itu ya 2 tahun. 2 tahun. Meskipun bisa jadi disapih sebelum itu, tetapi masanya itu adalah masa penyapian yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan ibu-ibu itu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun sempurna. Jadi masa menyusui itu berarti 2 tahun sempurna. Kalaupun misalnya 1 tahun sudah disapih, atau 1 tahun 1,5 tahun sudah disapih, itu permasalahan lain, itu tidak dihitung. Jadi meskipun di sini dikatakan qablal fitam, tetapi yang dimaksud adalah 2 tahun. Karena seakan-akan kalau dikatakan qablal fitam, pokoknya sebelum disapih. Padahal penyapihan itu berbeda-beda. Nah, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tidak mesti semuanya itu 2 tahun penuh. Ada anak misalnya dia, istilahnya kalau di kita misalnya dia kesundulan. Yang dia belum berumur 2 tahun, masih 1 tahun misalnya, sudah mau punya adik lagi. Akhirnya atau dia belum genap 2 tahun, menyusu belum lengkap 2 tahun, tiba-tiba dia punya adik. Akhirnya kan disapih sebelum 2 tahun. Itu bisa terjadi. Bahkan banyak juga yang kemudian tidak disusui oleh ibunya. Dikasih susu sapi oleh ibunya, tidak dikasih ASI, itu juga ada. Tetapi yang dimaksud di sini qablal fitam artinya adalah dalam masa penyusuan, yaitu selama 2 tahun. Selama 2 tahun.
meskipun misalnya dia meskipun dalam masa 2 tahun dia sudah tidak menyusu kepada ibunya, kemudian ada orang lain yang menyusuinya, maka itu nanti bisa menjadi mahram. Jika memenuhi ketentuan tadi, yaitu 5 kali menyusu yang masing-masing itu adalah mengenyangkan. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu huwa wal Hakim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala la radha'at ora ana nyusu iku maujud illa fil haulaini kejaba ing dalam 2 tahun. Nah ini memperkuat yang tadi wa kana qabla al-fitam, maksudnya adalah fil haulaini dalam masa 2 tahun. Rawahu Daraqutni wa Ibnu Adi marfu'an wa mauqufan wa rajjaha al-mauquf. Haul itu artinya 1 tahun. Haulaini berarti 2 tahun. Nah, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Kalau sudah besar lewat dari 2 tahun menyusu, maka dia tidak menjadi mahramnya. Apalagi sudah tua menyusu, dia tidak menjadi mahram dari yang menyusuinya. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu maqala, ini semuanya sudah kita jelaskan ya. Ini sebenarnya yang bawah ini juga memperkuat yang sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la radha'a ora ana nyusu iku maujud illa ma kejaba barang ansyaza al-azma, ansyaza kang nguwataken al-azma ing balung, wa an batalan numbuhaken al-lahma ing daging. Akhrajahu Abu Dawud. Nah, memperkuat yang tadi kita sampaikan, dikatakan di sini tidak ada menyusu kecuali apabila menyusunya itu bisa memperkuat tulang dan bisa menumbuhkan daging. Berarti tadi itu mengenyangkan tadi itu. Kita katakan menyusunya itu adalah sampai pada batas mengenyangkan. Nah, bayi itu kan juga seperti itu. Kalau dia belum kenyang kan dia belum berhenti dari menyusunya. Setelah dia kenyang baru dia berhenti. Itu dihitung 1. Nanti entah siang, pagi, misalnya tadi pagi, siang dia misalnya lapar lagi, kemudian dia minta nyusu lagi sampai dia berhenti. Berhenti berarti dia sudah kenyang. Dan begitu seterusnya. Dalam hadis ini dibahasakan ansyaza al-azma, sampai bisa menguatkan tulang dan bisa menumbuhkan daging. Artinya dia kan bisa tumbuh dengan sebab minum air susu ibunya itu. Kalau anak bayi itu kan dia tidak makan nasi, dia tidak makan makanan sebagaimana orang dewasa. Tetapi dengan hanya menyusu kepada ibunya, dia tumbuh sedikit demi sedikit. Tumbuhnya itu Allah yang menumbuhkannya, tetapi sebabnya adalah dengan minum air susu ibunya itu. Tulangnya menjadi kuat, kemudian tumbuh, memanjang, dagingnya menjadi bertambah, menjadi gemuk badannya. Itu adalah karena dia minum air susu ibunya tersebut. Sehingga dikatakan di sini ma'an syaza al-azma wa ambatal lahma, istilahnya. Jadi istilahnya bermacam-macam. Yang kemarin itu langsung disebutkan istilah sampai dia kenyang dari laparnya. Dikatakan fa innamar radha'atu minal maja'ati. Itu yang kemarin. Pada hari ini disebutkan illa ma fataqal am'a. Kemudian yang di bawah yang sekarang ma'an syaza al-azma wa anbatal lahma. Maknanya semuanya adalah sama. Pemahamannya itu sama. Wa an Uqbah bin al-Harits radhiyallahu anhu annahu satamane Uqbah iku tazawwaja nikahi sapa Uqbah Umma Yahya ing Umma Yahya binta Abi Ihab
Faja'at nuli teka sapa imra'atun wang wadon faqalat senuli dawuh sapa imra'ah qad arda'tukuma teman-teman wis nyusui sapa ingsun ing sira loro. Fasa'ala nuli takon sapa nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi kaifa halika ya apa wa qad qila lan teman-teman wis den ucapaken fafaraqaha nuli nalak utawa nuli misah ya nuli misah ing Ummu Yahya sapa Uqbah wa nakahat lan nikah sapa Ummu Yahya zaujan ing bojo ghairahu kang saliyane Uqbah akhrajahu al-Bukhari. Terjadi sebuah kejadian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Uqbah ibnul Harith. Uqbah ibnul Harith itu menikahi seorang perempuan namanya Ummu Yahya bintu Abi Ihab. Tidak disebut namanya, kunyahnya saja, yaitu Ummu Yahya bintu Abi Ihab. Setelah keduanya ini menikah, tiba-tiba ada seorang perempuan datang kemudian mengatakan, perempuan itu mengatakan, dulu aku telah menyusui kalian berdua. Ketika kalian berdua kecil, siapa berdua? Uqbah dan Ummu Yahya. Aku dulu waktu kalian masih bayi, aku yang menyusui kalian berdua. Berarti keduanya apa? Saudara sesusuan. Keduanya adalah saudara minar rodho'ah. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah itu, dan Nabi kemudian mengatakan kaifa waqad qila, kamu sudah, artinya persaksian dari perempuan itu diterima, dia telah mengatakan bahwa kalian itu adalah saudara sesusuan, sehingga pernikahan kalian itu tidak sah karena dia menikah dengan saudara sesusuannya yang itu adalah mahramnya. Nah, ini kan bisa terjadi, seseorang nggak mengetahui, seseorang tidak mengetahui karena dia masih bayi dan misalnya orang tuanya tidak memberitahukan, sehingga tidak diketahui bahwa keduanya itu adalah saudara satu susuan, sehingga diingatkan oleh perempuan yang menyusuinya, dan kemudian persaksian itu diterima. Dan Uqbah kemudian mufaraqah dengan Ummu Yahya, dan Ummu Yahya kemudian menikah dengan laki-laki yang lainnya. Jadi kalau terjadi pernikahan saudara yang mahram, maka harus terbukti pernikahan itu tidak sah, maka harus dimufaraqah antara keduanya. Itu dalam kondisi apakah dia itu mahram secara susuan atau secara nasab, seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa terjadi, itu bisa terjadi, misalnya yang satu kemana, yang satu kemana misalnya, kemudian setelah dewasa, remaja, menjadi pemuda dan pemudi, keduanya ketemu misalnya, setelah menikah kemudian diketahui bahwa keduanya ternyata mahram, satu nasab misalnya. Ternyata yang ini adalah bibinya, yang perempuan ini, atau yang ternyata perempuan ini adalah saudara perempuannya. Maka kalau sudah terjadi pernikahan harus dipisahkan. Kalau belum ya nggak jadi, jelasnya tidak jadi menikah karena keduanya tidak boleh untuk menikah. Demikian juga kalau ternyata dia adalah mahram dari sisi susuan, juga harus dipisahkan karena pernikahannya tidak sah karena menikah dengan saudara perempuan sesusuan. Ya, ini yang terjadi pada Uqbah. Nah, di sini juga, hadis ini juga menunjukkan bahwa persaksian satu orang perempuan dalam masalah ini itu
diterima. Diterima. Pada umumnya persaksian itu harus laki-laki. Persaksian yang diterima pada umumnya itu adalah seorang laki-laki muslim yang adil. Misalnya persaksian melihat hilal awal bulan. Itu yang bisa diterima siapa? Persaksian satu orang muslim laki-laki yang adil. Kalau perempuan misalnya mengaku saya telah melihat hilal, nggak diterima persaksiannya. Dalam masalah misalnya untuk persaksian zina juga harus 4 orang, bahkan 4 orang laki-laki yang adil. Dalam kebanyakan persaksian itu yang diterima persaksian laki-laki. Tetapi ada persaksian perempuan yang bisa diterima, yaitu di dalam masalah rodho'ah dan juga dalam masalah wiladah, yaitu masalah melahirkan. Nah, persaksian perempuan itu diterima seperti ini, hanya satu perempuan saja. Dia mengatakan, seorang perempuan mengatakan, saya dulu menyusui kalian berdua. Nah, persaksian itu ternyata diterima dan dengan itu Nabi menetapkan hukum. Berarti persaksian satu perempuan itu diterima dalam masalah rodho'ah. Nah, dalam masalah wiladah juga demikian. Misalnya seorang perempuan mengatakan, saya ini yang telah melahirkan kamu, misalnya. Maka ini diterima persaksian satu orang perempuan tersebut. Jadi perempuan itu dalam banyak persaksian tidak diterima, sehingga mereka dikatakan naqisatul akli. Nah, perempuan itu naqisatud din wa naqisatul akli. Naqis artinya kurang, kurang agamanya dan kurang akalnya. Bukan berarti perempuan itu naqisatud din berarti nggak ada yang solihah atau jelek-jelek dalam agamanya, bukan berarti seperti itu. Karena ada sebagian yang salah paham. Ketika disebut perempuan itu naqisatuddin, kurang agamanya, berarti rata-rata perempuan itu nakal-nakal, nggak baik. Nah, tidak seperti itu pengertiannya, karena dalam kenyataannya banyak perempuan yang lebih baik daripada laki-laki dari sisi agamanya. Banyak para perempuan yang menjadi wali, banyak perempuan yang solihah, banyak perempuan yang menjadi ulama, banyak perempuan yang mereka adalah perempuan-perempuan yang solihah. Itu faktanya. Karena lalu apa yang dimaksud dengan naqisatuddin, kurang dalam agama? Maksudnya adalah bahwa perempuan itu dalam pengamalan agama itu terkadang ada yang terbatasi. Misalnya dalam sholat. Kalau laki-laki itu bisa sholat sepanjang bulan. Dia nggak pernah berhenti untuk melaksanakan sholat dalam 1 bulan itu. Tapi kalau perempuan, dalam 1 bulan mesti ada sholat yang ditinggalkannya. Kenapa? Karena dia haid. Nah, sehingga haram bagi dia menikah. Kalau laki-laki nggak pernah dia meninggalkan sholat. Maksudnya bagi yang nggak meninggalkan sholat. Dia terus sholat sepanjang hari. Kalau perempuan dalam 1 bulan ada yang terpotong, ada yang 6 hari dia nggak sholat, ada yang 7 hari dia nggak sholat, ada yang 10 hari nggak sholat dalam masa 1 bulan itu. Ini yang dimaksud dengan naqisatuddin. Bukan berarti bahwa perempuan itu semuanya kalah dari laki-laki dari sisi agama, enggak. Karena dalam hal ketaatan kepada Allah, dalam hal derajatnya indallah, itu tidak memandang laki-laki atau perempuan. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Laki-laki atau perempuan kalau dia beramal soleh dan dia mukmin, maka dia akan masuk surga nanti di akhirat, dan sedikit pun mereka tidak akan dizalimi. Nggak memandang dia laki-laki perempuan, mana dia yang lebih lebih banyak amal solehnya, maka dia akan lebih mulia dari yang lainnya.
Yang dilihat adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, bukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Bukan laki-laki lebih baik dari perempuan atau perempuan lebih baik dari laki-laki, tetapi yang lebih baik adalah mereka yang bertakwa. Apakah yang bertakwa itu laki-laki atau perempuan? Kalau seorang perempuan lebih bertakwa dari laki-laki, maka perempuan lebih mulia daripada laki-laki. Jika laki-laki lebih bertakwa dari perempuan, maka laki-laki itu lebih mulia daripada perempuan. Jadi ukurannya adalah bukan jenis kelamin. Bukan jenis kelamin. Jadi naqisatuddin, kurang agamanya, itu artinya bahwa perempuan itu tidak selalu bisa melaksanakan ibadah-ibadah tertentu sepanjang waktu karena ada keterbatasan, misalnya haid, misalnya nanti nifas, sehingga ada waktu-waktu yang dia tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti sholat, baca Quran misalnya. Menjadi kalau laki-laki sepanjang waktu dia mau baca Quran dia bisa, tapi perempuan kalau dia sedang haid dia bisa 8 hari, 7 hari nggak baca Quran, hanya zikir, tapi dia diperbolehkan. Dan seterusnya. Puasa pun bisa dia dalam 1 bulan Ramadan, kalau laki-laki bisa full puasa terus, perempuan 1 bulan bisa 5 hari, 6 hari, 7 hari nggak puasa. Itu yang dimaksud dengan naqisatuddin. Nah, perempuan juga dikatakan naqisatul akli. Nah, kurang akalnya bukan berarti mereka gila, bukan. Kurang akalnya berarti stres begini atau enggak, tidak seperti itu. Nah, jangan sampai salah paham. Nah, naqisatul akli bukan berarti perempuan itu lebih bodoh dari laki-laki, enggak. Laki-laki yang lebih bodoh dari perempuan lebih banyak. Lebih banyak. Bahkan kalau kita, meskipun kalau kita saksikan memang para nabi semuanya adalah laki-laki. Kalau para nabi semuanya laki-laki. Kalau para wali terlihat kebanyakan juga laki-laki, tapi ada perempuan juga yang mereka itu menjadi wali. Para ulama juga memang terlihat kebanyakan laki-laki, perempuan itu sedikit. Di dimanapun di Indonesia juga seperti itu, kebanyakan laki-laki yang menjadi ulama, yang menjadi kiai, yang menjadi itu kebanyakan laki-laki. Perempuan itu ada juga tetapi tidak banyak. Tapi itu bukan berarti bahwa perempuan naqisatul akli artinya perempuan itu rata-rata akalnya kalah dengan laki-laki. Tidak berarti seperti itu. Ya, karena keterbatasan itu yang menjadikan perempuan itu kemudian tidak bisa dia mungkin seperti laki-laki dalam hal misalnya dalam hal murojaah, dalam hal ketika seorang perempuan misalnya sudah menikah, kemudian dia diwajibkan taat kepada suaminya, dia mencari ridho suaminya dengan melakukan kegiatan sehari-hari, menjadikan dia kurang murojaah, dia kurang kurang untuk mutalaah, kurang untuk nambah ilmu dan sebagainya. Padahal ketika masih muda-muda, ketika di pondok misalnya, kalau kita lihat yang perempuan itu lebih rajin-rajin daripada yang laki-laki. Yang laki-laki banyak yang pemalas. Yang ini secara umum ya, secara umum kalau kita lihat, ini kita lihat, yang laki-laki banyak yang malas, yang perempuan banyak rajin-rajin, banyak yang pinter-pinter juga yang perempuan. Tapi ketika nanti keluar pondok, itu hasilnya sudah beda lagi antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Nah itu salah satunya adalah karena keterbatasan-keterbatasan itu yang menjadikan seperti itu. Jadi naqisatul akli itu artinya bahwa perempuan itu tidak diterima persaksiannya dalam semua perkara. Itu yang dimaksud naqisatul akli. Jadi perempuan itu tidak diterima persaksiannya dalam semua perkara. Hanya dalam perkara sedikit yang diterima, yaitu tadi kita sebutkan misalnya dalam rodoah, dalam hal susuan itu diterima. Dalam hal wiladah, melahirkan itu diterima. Tetapi dalam persaksian yang lainnya,
kebanyakan itu tidak diterima persaksiannya. Hadirin rahimakumullah. Itu berkaitan dengan ini bahwa di sini seorang perempuan diterima persaksiannya, dan ini mungkin kita agak baru mengetahui sebagian kita, karena biasanya selalu disebutkan persaksian laki-laki yang adil seperti itu. Tapi di sini ternyata satu orang perempuan diterima persaksiannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Ziyadin As-Sahmi radhiyallahu anhu qala naha was ngelarang sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antus tardoa ing yantoten amrih nyusui sapa alhamqa wadon kang bodho, ahmaq. Akhrajahu Abu Dawud wa huwa mursal laisat li ziyadatin suhbah. Intinya apa? Rasulullah itu melarang untuk mencari ibu susuan yang bodoh, yang lepa-lepo, yang tolah-tolah, yang enggak jelas. Jadi kalau kamu misalnya ingin ini sekaligus kalau kita ingin mencari ibu susuan untuk anak kita, dicari ibu susuan yang sholihah, yang pintar, yang cerdas, seperti itu. Karena nanti ini bisa berpengaruh kepada anaknya. Kalau ibu yang menyusuinya itu bodoh, nggak sholihah misalnya, maka anaknya nanti juga bisa tertular dari sisi akhlaknya, akan ngikuti ibunya itu. Dia dari sisi nanti kecerdasan, kan dia minum dari air susu ibunya itu, dia makan dari air susu ibunya itu, daging dan darahnya itu berasal dari air susu ibunya. Kalau ibunya misalnya itu tidak solehah, perempuan yang akhlaknya jelek, ibu susuannya itu akhlaknya jelek, kemudian dia bodoh lagi, maka itu bisa kemudian berpengaruh kepada anaknya bisa mengikuti kayak ibunya dari sisi kecerdasannya, dari sisi akhlaknya dan sebagainya. Karena itu kalau cari ibu susuan untuk anak kita, dicari perempuan yang solehah, dicari perempuan yang pintar, yang yang baik. Itu. Kalau pada masa sekarang misalnya di tempat kita, umumnya kita tidak mencari ibu susuan, tetapi ibu susuan dari anak kita adalah istri kita sendiri, maka ya berarti kalau cari istri itu ya istri yang solihah, istri yang pintar, istri yang cerdas, istri yang baik. Itu kalau cari ibu untuk anak kita, karena istri kita kan calon ibu untuk anak kita. Kalau misalnya istri kamu perempuan yang enggak solehah, gimana mau punya anak soleh? Bagaimana kita punya anak yang solehah? Kalau istrinya itu tolah-tolah, bodoh misalnya, gimana mau punya anak yang pintar, yang punya anak yang cerdas? Maka ibu dari anak kita yang menyusui anak kita itu harus perempuan yang solehah, perempuan yang baik, perempuan yang pintar. Nah, nanti baru kita bisa memiliki keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas. Pengaruhnya adalah bukan hanya pada ibunya, bukan hanya pada bapaknya, tetapi juga ibunya. Nah, pengaruhnya sangat besar, meskipun itu tidak pasti. Karena semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya. Ini secara umum, ya, secara umum. Anaknya pasangan soleh solehah itu biasanya anaknya juga soleh solehah. Tapi anaknya orang yang toleh tolehah misalnya, bapaknya udah nggak jelas, ibunya juga nggak jelas agamanya, itu anaknya biasanya juga nurun. Nah, kayak bapak ibunya. Bapak ibunya kurang waras, anaknya juga kurang waras jadinya. Nah, kalau bapak ibunya itu misalnya
pencuri, misalnya anaknya juga jadi pencuri dan begitu seterusnya. Sehingga dikatakan dalam bahasa Jawa itu apa namanya? Kacang apa namanya? Orang ninggal lanjaran. Artinya dia ngikuti anak itu selalu ngikuti kebiasaan dari kedua orang tuanya. Biasanya seperti itu. Ini namanya apa? Biasanya. Tapi ada juga yang enggak seperti itu. Nabi Nuh alaihi salam, beliau punya anak, salah satunya namanya Kan'an. Dia sudah dididik oleh Nabi Nuh alaihissalam, bukan nggak dididik, sudah dididik, tetapi ternyata dia kafir. Dia menentang ayahnya, tapi ngikuti ibunya. Kalau ibunya memang dia kafirah. Jadi ibu ini pengaruhnya sangat besar. Terkadang lebih besar dari pengaruh ayahnya. Karena yang selalu bersama itu adalah ibunya. Ayahnya sering meninggalkan anaknya untuk bekerja, sementara anaknya dari kecil itu sudah sama ibunya. Jadi banyak terpengaruh oleh ibunya. Anak itu rata-rata seperti itu. Sehingga dikatakan ibu itu adalah madrasah ula, yaitu sekolah yang pertama bagi seorang anak. Yang mempengaruhi bagaimana ke depan anak-anak itu adalah ibunya itu. Maka hati-hati, seorang ibu harus dia benar-benar mendidik anaknya dengan baik agar anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Karena setiap orang itu pasti menginginkan memiliki anak yang soleh-solehah. Pasti seperti itu. Bahkan orang yang tidak soleh pun ingin anaknya soleh-solehah. Kalau ditanya orang-orang yang dari sisi agama itu, sisi agamanya itu buruk, pengamalannya misalnya seorang bapaknya jarang sholat, ibunya jarang sholat misalnya, atau yang maksiat dilakukan, kalau ditanya dia selalu mengatakan saya ingin memiliki anak yang soleh solehah. Padahal dia nggak soleh solehah, tapi dia pengen anak yang soleh solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Selalu seperti itu. Itu idaman setiap orang. Padahal untuk memiliki anak yang soleh solehah, bapaknya harus soleh dulu, ibunya harus solehah dulu, karena dia yang mendidik anaknya untuk menjadi soleh solehah. Nah, ini ya. Nah, ini sekaligus kan menunjukkan itu. Nabi itu melarang kepada para sahabat kalau mencari ibu susuan jangan yang hamko. Hamko itu yang ada bawahnya, yang ada agak miring-miringnya atau agak apa namanya otaknya nggak cerdas, yang bodoh. Karena itu akan menurun pada anak susuannya. Ibunya misalnya cerdas tapi disusukan kepada ibu susuan yang bodoh. Ini bukan masalah sekedar air susu ya. Kalau air susunya sama saja. Air susu ibu yang pintar atau yang solehah dengan ibu yang enggak solehah. Kalau dilihat air susunya sama saja, tetapi itu berpengaruh. Jadi makanan itu berpengaruh kepada anak. Seperti itu. Sehingga dalam agama memang seperti itu. Apalagi kalau ibunya misalnya makan makanan yang haram, ini lebih berbahaya. Yang dikonsumsi oleh ibunya adalah makanan yang haram, sehingga dia menyusui dari hasil, karena air susu itu kan berasal dari makanan yang dia makan. Kemudian itu yang berasal dari makanan yang haram, kemudian disusukan kepada anaknya, maka itu juga akan berdampak buruk terhadap anak tersebut. Dan itu juga pengaruhnya dari siapa? Dari suaminya. Dia harus mencari rezeki yang halal untuk istrinya. Sebagai nafkah harus dicarikan yang betul-betul halal, dan untuk anaknya ya juga yang betul-betul halal, agar anak keturunannya itu menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Kalau setiap hari anaknya dikasih makanan yang haram, hasil korupsi, hasil curian, dikasihkan makan untuk anaknya, untuk istrinya kemudian ke anaknya karena disusui, gimana anaknya
nggak nakal. Gimana anaknya nanti nggak durhaka kepada kedua orang tuanya kalau setiap hari dikasih makanan-makanan yang haram yang menjadikan hatinya itu keras. Hati anak menjadi keras, hati anak menjadi hitam, sulit menerima nasihat dari kedua orang tuanya, sulit diajak melakukan kebaikan dan seterusnya. Itu akibat dari makanan-makanan yang haram. Harus diwaspadai. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Babun nafaqat. Utawi iki iku bab nerangaken nafaqah. Nafaqah itu biaya hidup, ya, biaya hidup. An Aisyah radhiyallahu anha qalat usdawa sapa Aisyah dakhalat manjing sapa Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan bojo wadone Abi Sufyan ala Rasulillah ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat nuli ngucap sapa Hindun, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, sak temene Aba Sufyan iku rajulun wong lanang, syahihun kang medit. La yu'tini ora paring sapa Abu Sufyan ing ingsun minan nafaqati saking nafaqah. Rupane barang yakfini kang nyukupi apa ma ing ingsun wa yakfi kang lan kang nyukupi apa ma baniya ing anak lanang ingsun illa ma akhadtu kejaba perkara akhadku kang wis ngalap sapa ingsun min malihi saking bondone Abu Sufyan bi khairi ilmihi kelawan tanpa weruhe Abu Sufyan. Fahal alayya mongko ana ta iku ing atas ingsun bidzalika ing dalem mangkono akhadtu min malihi bi ghairi ilmihi min junahin saking dosa. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi khudhi ngalapa sapa sira wadon min malihi saking bondone Abu Sufyan bil ma'rufi kelawan bagus. Ma yakfihi rupa barang yakfihi kang nyukupi apa ma ing sira wadon wa yakfi lan nyukupi baniki ing anak lanang sira wadon. Muttafaqun alaih. Ini masalah nafkah. Nafkah itu bisa nafkah seorang laki-laki terhadap istrinya, atau seorang ayah kepada anaknya, atau seorang anak kepada kedua orang tuanya. Itu namanya nafkah, atau yang lainnya. Yang lainnya nanti akan dijelaskan. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika ada Hindun bintu Utbah. Hindun bintu Utbah itu adalah istri dari Abu Sufyan. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sowan untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pada masa dulu itu di zaman Nabi enak, ketika seseorang memiliki suatu masalah langsung datang kepada Nabi bertanya dan Nabi akan menjawabnya. Karena wahyu masih turun kepada beliau. Semua jawaban ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, kemudian Hindun bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, Abu Sufyan suamiku. Abu Sufyan itu suaminya. Abu Sufyan suamiku itu laki-laki yang pelit. Syahih. Syahih itu di atas bakhil, al-bukhl. Jadi syahih itu asyaddu minal bakhil, lebih parah dibandingkan dengan bakhil. Al-bukhl fima aujaballah yang sudah kita pelajari itu adalah apabila seseorang itu tidak mau memberi sesuatu yang hukumnya wajib bagi dia untuk memberikannya. Itu yang disebut dengan bukhl, yang hukumnya haram dan tergolong sebagai maksiat hati. Yaitu apabila seseorang tidak memberikan sesuatu yang itu merupakan wajib bagi dia untuk memberikannya. Misalnya zakat, membayar zakat. Dia memiliki
harta zakawi yang sudah memenuhi ketentuan wajib zakat, tapi dia nggak mau mengeluarkan zakatnya, maka dia disebut bakhil. Seseorang misalnya dia punya uang untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, tetapi dia nggak mau ngasih nafkah kepada istri dan anaknya. Istri dan anaknya dibiarkan, nggak dikasih nafkah, padahal dia wajib sebagai seorang suami dan ayah wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, tetapi dia nggak kasih, dia simpan sendiri uangnya, maka dia disebut sebagai bakhil. Atau syahih itu apabila lebih parah dari bakhil ini. Jadi Hindun mengatakan suami saya Abu Sofyan ini laki-laki yang pelit, pelit, bakhil. Dia nggak mau memberikan nafkah kepada istrinya. Dia tidak memberikan nafkah yang mencukupi. Untukku ngasih, tapi ngasih sedikit nggak cukup untuk saya, dan nggak cukup juga untuk anak saya. Tapi aku diam-diam tanpa sepengetahuan dia, saya ngambil uang dia. Jadi dia ngambil dari dari yang disimpan oleh suaminya itu, suaminya nggak tahu, dia diambil. Mungkin dari sakunya dia diambil, atau dari dompetnya dia ngambil sendiri tanpa seizin dari suaminya. Karena kalau izin nggak dikasih sama suaminya, dikasih cuman sedikit nggak cukup untuk kebutuhan dari istrinya itu dan kebutuhan anaknya. Sehingga Hindun ini bertanya, bagaimana itu? Apakah saya berdosa yang seperti itu? Saya ngambil itu hanya sebatas untuk menambah kecukupan saya, karena yang dia kasih itu nggak cukup untuk saya dan untuk anak saya. Makanya saya ngambil diam-diam tanpa sepengetahuan dia uang dari suami untuk mencukupi diri dia dan anaknya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan tanya, apakah dosa? Kayak seperti itu apakah dosa? Nabi mengatakan, khudhi min malihi, ambillah uang dia, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maksudnya apa dengan cara yang baik? Artinya adalah sebatas yang mencukupi kamu dan mencukupi untuk kebutuhan anakmu. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Jadi hanya sebatas nambal yang kurang untuk kebutuhan dia dan kebutuhan anaknya. Itu saja. Tidak lebih, kemudian diambil semuanya. Sampai dia lebih-lebih sampai nabung lagi misalnya, atau sampai dia berfoya-foya dengan uang yang dia ambil dari suaminya. Itu jelas namanya mencuri, tidak bil ma'ruf. Kalau yang dibolehkan itu kan mengambil hak. Di sini kan dia hak dia itu kan mendapatkan nafkah dari suaminya, tapi suaminya nggak ngasih nafkah, maka dia ambil uang dari suaminya secara diam-diam untuk cukup untuk nafkah dia saja dan anaknya, itu saja, tidak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, ya itu nggak boleh, haram, karena itu adalah harta atau uang dari suami, bukan harta dia. Dia punya hak di situ hanya sebatas yang mencukupi untuk dia sebagai nafkah bagi dia. Karena suami itu wajib memberikan nafkah, artinya nafkah itu adalah hak istri. Ketika dia mengambil, maka dia mengambil hak dia, bukan mengambil pada hakikatnya bukan punya suami itu, karena ada hak dia dalam harta suami tersebut, sehingga dia mengambil haknya, sehingga itu enggak dosa, bukan sebuah kemaksiatan. Tapi kalau dia mengambilnya lebih dari kecukupan, misalnya dia hari itu butuh hanya 50.000 misalnya, dia ngambil 1 juta, dia ambil, udah sekalian lah misalnya, maka itu namanya apa? Lebihan dari yang mencukupi itu berarti yang diambil bi ghairil ma'ruf, dengan cara yang tidak baik, dan itu tidak halal bagi perempuan tersebut. Ini.
Hadirin rahimakumullah, yang mencukupi artinya ya yang mencukupi kebutuhan pokoknya, yang mencukupi kebutuhan pokoknya. Karena kalau bicara cukup ini seringkali orang memahaminya secara relatif. Nah, relatif itu apa? Nggak selalu sama antara satu dengan yang lainnya, karena ada misalnya istri yang boros, ada yang nggak boros misalnya. Ada yang butuh ini, butuh itu, butuh ini. Yang mencukupi itu artinya yang mencukupi pada batas kebutuhan pokok, kebutuhan yang primer. Kalau misalnya yang dikasih suami nggak bisa membuat dia kenyang atau anaknya menjadi kenyang misalnya, maka dia bisa mengambil secara diam-diam. Kalau bisa ya nggak diam-diam, kalau bisa meminta izin dan sebagainya. Tapi kalau suaminya memang sudah tabiatnya seperti itu, memang pelit misalnya, maka ya apa namanya, dia bisa mengambilnya secara diam-diam. Nah, maka cari suami jangan suami yang pelit, nanti juga repot juga. Dia akan serba kekurangan dan kemudian menjadikan apa namanya, apalagi istrinya tidak qanaah, tambah repot lagi. Sudah istrinya nggak qanaah, suaminya pelit lagi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya istrinya nggak kuat, dia minta cerai atau nggak kuat, kemudian dia bilang saya mau kerja, misalnya saya mau kerja ke Hong Kong atau saya mau kerja ke mau kerja ke Malaysia, mau kerja ke Arab Saudi dan sebagainya. Akhirnya dia menikah tetapi berpisah bertahun-tahun, kayak nggak menikah. Dia suami istri tapi istrinya di sana, suaminya di sini. Istrinya yang malah kerja, mencari nafkah untuk dirinya. Kenapa? Suaminya pelit. Nah, suaminya pelit atau suaminya miskin misalnya, atau enggak pemalas, enggak mau kerja, sehingga ditambah istrinya enggak qanaah. Yang kedua ini yang lebih banyak. Yang kedua ini lebih banyak. Suaminya sudah memberikan nafkah setiap hari, sudah cukup, tapi nggak qanaah, nggak nerima dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Kurang saja. Dikasih ini kurang lagi, kasih ini kurang lagi. Akhirnya apa? Cari jalan lain, yaitu dengan dia keluar. Sudah begitu suaminya ngasih izin lagi. Nah, dia. Padahal kalau dia melakukan nanti safar dalam jarak yang jauh, bagaimana dia sendirian kerja ke luar negeri, kan sangat berbahaya, dan dalam agama juga tidak diperbolehkan demi untuk mencari harta yang sesungguhnya sudah bisa dipenuhi oleh suaminya. Akhirnya ya berantakan keluarganya kalau seperti itu. Rata-rata hancur keluarga yang seperti itu. Jika istrinya keluar, suaminya di rumah suruh ngomong anaknya, suruh masak, ngomong dan sebagainya. Kemudian istrinya dia bekerja ke luar negeri karena tidak qanaah, tidak menerima apa yang nafkah yang diberikan oleh suaminya, selalu kurang saja. Ini merepotkan. Istri yang tidak qanaah itu merepotkan. Karena itu jangan cari istri yang tidak qanaah, cari istri yang qanaah. Nah, ini sangat penting karena akan menentukan kebaikan keluarga ke depan. Dia sholihah dan qanaah. Sampai di sini waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Barokah, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.